Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucky Novita dari D4 Rekayasa Perangkat Lunak 2. Politeknik Negeri Indramayu akan mempresentasikan mengenai aplikasi biodata sederhana berbasis mobile. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa biodata? Nah, biodata adalah sebuah data yang berisi informasi mengenai seseorang terkait dengan dirinya. Biasanya, biodata ditulis agar orang lain yang membacanya mengetahui identitas yang bersangkutan. Kemudian ada latar belakang. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapat, menyusun, menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, serta cepat atau tepat waktu yang digunakan baik untuk kepentingan pribadi, organisasi, maupun instansi. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer serta software atau perangkat lunak. Oleh karena itu, perkembangan sistem informasi dan teknologi dapat dimanfaatkan di segala aspek untuk mempermudah pekerjaan manusia. Untuk itu, saya mencoba membuat contoh suatu aplikasi mobile yang sederhana dengan menggunakan Android Studio yang cukup mudah untuk membuat suatu program aplikasi mobile. Aplikasi ini dibuat untuk menjadi media penginputan sederhana data-data seseorang agar dalam mengolah data lebih efektif dan efisien. Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang atau membuat suatu sistem penginputan data seseorang yang efisien dan efektif, sehingga mengurangi kesalahan informasi dan mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian ada tujuan serta manfaat. Yang pertama, ada tujuan, yaitu merancang atau membuat suatu sistem yang dapat mengolah data seseorang agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat, yaitu sebagai bahan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi setiap orang dalam merancang sistem, serta memudahkan penginputan data seseorang dengan cepat dan efektif. Nah, berikutnya ada highlight atau penjelasan singkat materi. Dalam aplikasi ini, ada beberapa kelas Java. Salah satu diantaranya itu buat biodata activity.java. Pada kelas Java ini terdapat method onCreate. Nah, apa sih method onCreate? Method onCreate adalah kondisi awal saat activity baru diciptakan. Biasanya dilakukan inisialisasi pada tahapan ini. Metode ini dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Nah, method onCreate ini salah satu siklus hidup aplikasi. Siklus hidup aplikasi yaitu diatur oleh sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, sumber daya yang tersedia, dan sebagainya. Selain onCreate, ada beberapa metode yang termasuk siklus hidup aplikasi, diantaranya metode onStart, metode onRestart, dan metode onPause. Nah, ini salah satu contoh pemanggilan. Find View by ID sekarang digantikan dengan View Binding dengan versi Android Studio 3.6. Kemudian ada kelas DataHelper.java. Pada kelas ini pun terdapat metode onCreate. Nah, di dalam ini kita akan membuat tabel. Nah, isi tabelnya itu ada nomor sebagai primary key, nama, tanggal, jenis kelamin, serta alamat. Ini values contoh dari nilai yang terdapat di tabel. Nah, kelas data helper ini kita extend SQLite database ataupun SQLite Open Helper. Selanjutnya, pada layout, dua diantaranya terdapat kelas ActivityMain.xml serta ActivityBotBiodata.xml. Pada ActivityMain.xml itu terdapat list view. Nah, sebelum ke list view, kita harus tahu apa sih view dengan view group. Nah, view itu dikatakan sebagai objek yang dapat
menggambarkan komponen-komponen tampilan pada layar yang mana user dapat melihat dan berinteraksi secara langsung. Sedangkan view group merupakan objek yang dapat menampung atau mewadahi objek-objek seperti view atau view group itu sendiri, sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh dalam hal tampilan. Pada list view, activity main.xml itu termasuk ke dalam komponen view. List view itu sendiri dapat kita gunakan untuk menampilkan suatu informasi yang jumlahnya banyak ke dalam bentuk list, sehingga rapih untuk dilihat. List view ada di dalam relative layout. Relative layout sendiri termasuk ke dalam view group. Nah, relative layout ini merupakan komponen view group, suatu grup yang dapat menampilkan tampilan sebagai turunan pada posisi relatif atau posisi dapat kita tentukan. Nah, pada kelas activity buat biodata.xml ada edit text. Edit text ini cara standar untuk memasukkan teks di aplikasi Android. Nah, user itu masukkan inputan itu pakai edit text. Kemudian ada text view. Text view adalah turunan komponen dari view. Komponen ini dapat kita gunakan untuk menampilkan teks ke layar sehingga dapat menampilkan tulisan yang dapat dilihat oleh user. Seperti ini contohnya. Ini adalah activity main.xml pada aplikasi, dan ini adalah contoh dari activity buat biodata.xml pada aplikasi. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, text view edit text. Dengan teks ini tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin dan alamat. Edit teks pun disesuaikan dengan text view-nya. Selanjutnya ada values. Nah, di values ini terdapat kelas color.xml, string.xml, serta style.xml. Di string itu ada penamaan aplikasi seperti aplikasi biodata, seperti nama aplikasinya. Kemudian ada color, ini warna pada aplikasi. Selanjutnya ada drawable. Drawable itu kita bisa memasukkan gambar gitu. Nah, ini ada salah satu diantaranya ada button add. Button add ini fungsi pada aplikasinya sebagai icon untuk menambahkan data. Kemudian launcher background ini sebagai background di belakang icon. Nah, ini adalah launcher foreground. Ini adalah icon aplikasi. Nah, di belakang icon aplikasi ini ada launcher background sebagai latar belakangnya. Ya, ini adalah demo aplikasi pada smartphone.
Ya, pada demo aplikasi di atas terdapat beberapa pembahasan tambahan, misalkan activity. Nah, activity itu komponen di Android Studio yang berfungsi untuk menampilkan user interface dari aplikasi yang dibuat atau untuk melakukan berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam aplikasi. Nah, seperti dalam contoh ini, activity membuat biodata. Nah, ada juga yang namanya intent. Apa sih intent? Intent itu adalah suatu objek yang terdapat dalam suatu activity di mana objek tersebut dapat komunikasi dengan activity lainnya atau berfungsi untuk memindahkan halaman. Nah, dalam aplikasi ini saya menggunakan explicit intent, yaitu untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Contohnya ya berpindah activity. Misalkan ini kita akan membuat biodata. Nah, di sini itu ada aktivitas buat biodata. Kemudian setelah selesai, kita akan pindah ke aktivitas selanjutnya. Misalkan contohnya ini, kita bisa ubah menjadi lihat biodata. Ya, terima kasih sebelumnya sudah menonton, sudah memperhatikan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Sebelum salam, saya punya quotes, yaitu smile even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile. Thank you, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.